Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ini kita dari Grup Shopping. Nama saya Wahyu Andrea. Saya Saya Agus Triswita. Siang ini kita ngebahas beda sama yang sebelumnya dan insya Allah hampir berkelanjutan nanti ya, kita bakal ngebahas putar obrolan terkait dengan apa aja yang ada di Kehidupan kita ya. kehidupan kita sehari-hari, tapi kita Sangkut kaitkan pautin, dengan Islam. Sekarang baiknya nih kita ada pengalaman seru-seru nggak lain nih selain kemarin yang kita habis ngebahas tentang e-commerce ya, Ya. e-commerce dan dropship ya tentunya, yang dimana selaku Sama Rizal. usaha, selaku pelaku usaha ya, terutama ente yang udah usaha banyak ya, udah pengalaman banyak di usaha. Agus yang lagi mau nyoba, apalagi Anda yang baru mau belajar. Nah, itu banyak banget kisah-kisah tentang dropship ya. Mantap ya, Bre ya. Dropship kemarin kita udah dapet lah ilmunya dari yang para ahlinya. Ustadz-ustadz yang udah memaparkan gimana sih hukum dropship itu sendiri, dan yang benar tuh dropship seperti apa kalau mau yang benernya. Ternyata ada yang bener juga. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang gimana kalau kita ngebahas tentang jual beli tapi pakai kredit. Nah, Kredit ya. Oke. dalam Islam ini sebenarnya kredit boleh nggak sih? Kalau menurut kalian gimana tuh? Jadi emang lumayan juga sih. Topik itu sekarang anak muda-muda yang seumuran kita ya, itu pasti sekarang lagi bimbang. Karena memang dari segi finansial juga masih menengah kan. Kalau kita mau beli apa-apa, misalkan rumah nih, kita harus KPR. Terus kita beli kendaraan, mobil, motor, kita kredit gitu kan. Kita kan cash ngapain juga ya. iya, kalau cash kan kita juga pasti nggak sabaran juga kalau anak muda apa seperti kita ini kan. Betul. Nah itu yang banyak ditanyakan teman-teman di sekarang ini. Kalangan muda Jadi terutama ya. terutama kalangan muda, boleh nggak sih kredit? Karena sebenarnya kan kredit juga banyak juga kan, ada dari bank syariah, ada di finance yang apa, yang konvensional, dan banyak lagi gitu. Berbagai macam lembaga itu banyak banget yang Nawarin. Benar. Ada berbagai Apalagi macam sekarang juga. tuh lagi ini ya, kayak boomingnya kredit syariah gitu ya. Maksudnya pasarnya adalah dia memang sekarang itu lebih ke arah syariah gitu ya, orang dengarnya mulai paham tentang riba, tentang ini, jadi pengen lebih Kita ulik lagi ya. Ulik lagi ya. Sebenarnya tuh kredit tuh termasuk ke riba juga apa enggak sih ya? apakah kredit itu boleh apa enggak gitu kan. Boleh apa enggak? Nah, itu kita sama-sama ngobrolin ke seharian kita, pengalaman kita tentang kredit. Sebenarnya kredit itu banyak yang nawarin tuh seperti apa sih gitu kan? Ada misal si Agus yang nawarin dari leasing, ente yang nawarin dari bank syariah gitu. Banyak kan ya jenisnya. Nah, HP aja kadang kita buat beli cash aja berat ya, Bro ya sebenarnya. Itu banyak juga sekarang tuh yang Di marketplace juga banyak sekarang kan yang banyak. nawarin kredit juga kan. Dari buat cicilan nol ya. otomatis lagi dengan itu pada apa namanya, dia bisa link langsung dengan si leasing. Wah, banyak banget ya kecanggihan teknologi sekarang yang membuat kegampangan konsumen untuk membeli. Tergiur banget kita. Cuman yang jadi masalahnya kalau kita terjerumus juga nih dengan yang salah, dalam artian kalau kita masuk ke riba. Nah, itu sih yang rada ngeri terutama ya. Nah, kita mulai dulu nih, coba dari Bro Egi nih. Bro, gimana nih Bro? Pengalaman ente tentang kredit nih, gimana Bro? Sebenarnya kredit ini ya, kredit kalau yang saya pahami ya, kredit ini dalam syariat Islam boleh bro. Jual beli secara kredit itu, jadi misalnya saya punya barang, antum mau beli nih barang ke saya, cuman belum punya uang, belum punya cukup uang. Nah, saya ya udah deh, kredit aja sekian. Dicicil Nah, gitu ya, dicicil gitu, itu boleh apa itu, ya? nggak apa-apa. Jual beli secara kredit itu yang saya pahami itu boleh dan Islam. Cuman ada beberapa misalnya kayak leasing gitu ya, misalnya kita kredit motor ke leasing, mungkin ada ini apa akad-akad yang perlu tepat lah ya, perlu dipertanyakan diperbaiki ya, ya. lebih dalam lagi, lebih digali lagi. Jadi setiap apapun yang mau kita beli atau mau kita lakukan, itu baiknya itu kita telusuri lebih dalam lagi ya, terutama tentang akad ya, karena akad itu yang bikin jadi sah gitu kan. Ya benar-benar. Jadi misalnya nih ya, aneh kasih dua contoh kasus nih. Misalnya nih, pembelinya aneh sama Agus ya, mau beli motor misalnya kan, misalnya nih, beli motor harga cashnya nih 10 juta nih motor yang ada. Nah, dia misalnya dicicil Berapa ya? dalam 1 tahun misalnya jadi 12 juta lah, misal katakanlah. Ente yang punya motor nih, ente punya motor mau dijual 10 juta. Cuman anda bilang, bro, anda belum punya uang nih kalau 10 juta, gimana kalau dicicil, setelah Sebulan sebulan ya, 1 juta sebulan. jadi setahun
lengkap 12 juta Ya, gitu 12 juta. Jadi terus ente setuju, ya udah oke deh, ane jual nih motor harganya 12 juta ke ente, dicicil selama setahun. Nah, itu akad antara ane sama ente kan. ya. Nah, itu kan 12 juta ya, dengan skemanya ane bayar sebulan. Nah, Bro Agus nih misalnya ente beli ke dealer nih, ke dealer motor, ada nggak yang harga 10 jutaan? Anggap Ada. aja ada, anggap aja ada. Second lah, anggap Second, aja. nah. Second. Terus lewat leasing nih dia, lewat leasing dengan pembayaran sama harga cashnya. Kalau ente beli langsung ke dealer itu 10 juta, ternyata ente beli lewat leasing nih, harganya ente nyicil jadi selama setahun itu sebulan 1 juta. Sebenarnya sama kayak aneh kan, Sama ya. nyicilnya 1 juta gitu. Nah, tapi beda kalau menurut aneh. Boleh secara syariat Islam melakukan jual beli sama ente dengan kredit kayak gitu, cuman kalau Bro Agus nih ya Ada termasuknya kesalahan ya. iya, Dalam akadnya itu ya. harus dilihat lagi akadnya sama si leasing itu gimana. Meskipun harga totalnya sebenarnya sama. Ya? Sama, terus sama-sama nyicil 1 juta, sama-sama 12 juta gitu. Jadi- 100. Jadi kita 12 mending juta. pilih yang benar ya sebenarnya ya. Iya. Ya, Betul sebenarnya benar gitu. Cuman kan ya kayak terkait leasing itu dia kan sangat apa ya, nggak mau ngurusin lah hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang supaya masuk ke syariat Islam gitu kan. Dan demi keamanan mereka juga sebenarnya kan. Sebenarnya cuman masalah akad doang sih kayak. Gimana nih? Tahu nggak sih bedanya gimana sih? Ente tahu nggak? Ente padahal kita sama-sama gitu loh, kok bisa beda gitu? Yang ente nggak boleh, yang ente kok boleh gitu? Kenapa sih gitu? Nah, ente juga masih belum ini. Ente ada ini nggak? Masalah. Kalau masalah akad saya kurang paham juga ya, karena banyak sekali model perkreditan sebenarnya. Jadi itu saya kurang paham juga gimana sih kredit yang dibolehkan secara syariah dan gimana sih kredit yang tidak dibolehkan secara syariah, dan itu kenapa. Makanya itu Betul. saya bawa di sini karena saya belum paham terkait pertanyaan teman-teman yang banyak banget nih, mereka pengen beli kendaraan, motor, mobil, tapi gimana cara milih kredit yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Dan ada nggak sih yang jalanin sesuai syariat itu? Iya. Gitu, sebenarnya banyak ya. Cuman teman-teman emang harus lebih dalam lagi menggali terkait dengan akad-akadnya. Sebenarnya siapapun yang menjalankan itu sebenarnya boleh-boleh aja menjalankan kredit. Yang penting akadnya tepat ya sebenarnya. Nah, itu yang perlu kita diskusi di sini ya. Ya. Akad apa aja tuh yang ada di dalamnya biasanya? Tuh, pertama, kalau yang pengalaman biasa kita kredit tuh, kalau yang aneh biasa pasti dia ada denda di dalamnya. Pertama tuh kalau telat bayar biasa. Kalau apalagi masa-masa corona gini, telat bayar mungkin banget ya kan. Nah, bisa jadi denda tuh. Nah, ini yang biasa dilakukan teman-teman untuk mengkreditkan tuh biasanya karena buat jaminan biar aman, ada dendanya. Terus kedua BPKB-nya disita dulu. Ya. Sebelum lunas nggak bakal dikasih nih kita gitu. Jadi seakan-akan itu motor kayak kita minjem gitu jadinya ya. Sewa ya, kayak nyewa sewa gitu. bukan jadi pemilik kita, padahal kita beli ya. Nah, itu juga. Terus apalagi tuh yang ada di dalamnya ya? Ya tadi ya terkait yang denda itu, jadi kan kayak merubah nominal gitu ya. Jadi kita nggak jadi nambah. Yes, jadi kalau kita telat kan bisa aja kita jadi bayar lebih dari 12 juta gitu kan. Jadi nggak ada pastian gitu loh. Kita tuh bakal bayar ini sejumlah berapa, 12 juta apa 13 juta. Nah, itu tergantung kita telat atau enggak. Nah, itu sebenarnya akad yang saya pahami itu kurang benar gitu ya. Yang kedua ada 2 akad itu ya. Kalau ente sanggup sampai lunas berarti ya udah dijual, tapi sebelum ente lunas itu akadnya kayak seperti sewa. Jadi kalau sewa itu kalau ente enggak Jadi ada 2 akad di dalamnya, jual beli juga. Akad sewa menyewa juga jadinya ya. Jadi kalau misalnya ente di tengah jalan macet ya udah ditarik lagi kan. Biasanya kayak gitu kan, ditarik lagi sih motornya itu. Terus dia lelang, biasanya gitu sih, supaya balikin sisa utang dia. Padahal itu sebenarnya nggak boleh yang seperti itu ya. Yes, karena dia akan dapat kerugian material dong. Si pembeli. Iya, si pembeli itu secara materi dia mengalami kerugian dong. Dia udah bayar nih, katakanlah udah dia bayar 9 juta, dia nggak bisa bayar lagi mungkin karena di PHK atau apa gitu ya. Si motornya disita. Padahal sisanya tinggal berapa lagi, kalau 9 juta, 3 juta lagi ya. Biasanya si motor itu disita terus dilelang gitu. Itu lelangan kalau misalnya laku 5 juta ya udah 5 juta biasanya diambil sama pihak krediturnya yang jadi si pembeli rugi banget dong dia udah itu jadi seolah-olah ya udah kayak sewa, lu selama ini lu nyewa ke gua sebulan 1 juta gitu ya kan, padahal jadi akadnya jadi rancu gitu. Ini tuh aneh tuh beli atau nyewa kayak ente gitu kan, jadi kurang lebih kayak gitu sih. Padahal kalau secara Islam itu sebenarnya sistem yang dibuat oleh Islam itu sangat mudah sebenarnya ya. Tapi kenapa malah memberatkan di sisi kredit yang tidak sesuai syariat ini gitu. Ya makanya pas kita jadi ada salah satu pihak
pihak doang yang diuntungkan. Ya. Jadi kan walaupun dalam akad iya saya ridho, saya bersedia gitu ya. Padahal mah kalau udah Ya. kejadian begitu agak ridho juga ya sebenarnya yang pembelinya ya. Gondok juga ya kan. Gondok juga. Nah, itu yang dihindarin sebenarnya dalam Islam ya. Sebenarnya ya keren juga ya apa namanya sistem kalau kita ngikutin syariat ini sangat susah ya, salah satu pihak ya mau pembeli mau penjual itu mengalami kerugian secara material itu susah banget gitu. Misalnya Anda sebagai pembeli, ente sebagai penjual, Anda mau ngerugiin ente atau ente mau ngerugiin Anda itu kayak terbentengi gitu loh bro kalau kita pakai syariat Islam tuh. Kurang lebih kayak gitu sih yang Anda rasain. Ya, tapi perlu juga nih Bray di kehidupan sehari-hari kita banyak juga yang nawarin sekarang udah banyak ya dengan berlabel syariah. Tapi akadnya juga cuman dipoles-poles kata-katanya. Nah, itu juga perlu hati-hati kita ya. Perlu didalamin lagi tuh kayak misal denda, iya nggak didenda tapi nanti bakal disumbangin ke sosial. Ada juga yang berbahasa seperti itu. Nanti pernah nemu seperti itu nggak kira-kira? Itu Pernah kan, dengar sih, pernah dengar. Cuman kalau langsung ke ditawarin rekananya sih belum pernah. nah itu cuman plesetin bahasa aja, padahal sama aja kan peruntukannya. Kita tuh biar nggak bingung nih, kayak gini kan masih bingung ya kita Ya, poin-poin apa aja sih yang ngebedain gitu kan? Mana yang boleh dan yang nggak Nah, boleh. kredit syariah tuh seperti apa? Kredit yang benar menurut syariat Islam tuh seperti apa? Yang benar-benar syariah tuh seperti apa gitu ya? Yang konvensional sebenarnya boleh juga nggak sih? Ya apa yang penting akadnya benar? Gitu. Ya, Nah, itu siapa tahu ada juga leasing yang akadnya juga benar. Bukan karena leasing kita, wah itu riba, belum tentu ya kan? Belum tentu. Kalau akadnya benar juga ya Ya, udah betul. itu fine-fine aja gitu. Nah, itu yang banyak kerancuan kita. Mudah-mudahan di tema kali ini kita semua dapat jawabannya. Tentunya dari Ustadz ini. Kalau belinya motor A, leasingnya yang ini, motornya yang B, leasingnya yang ini, kan gitu ya. Kalau kita beli motor atau mobilnya di leasing, teknisnya bagaimana? Kalau umumnya yang ada di Indonesia, saya datang ke dealer yang ini. Saya pengen beli motormu. Dia bilang oke, cash apa kredit? Tadi kan bilang nggak punya uang. Berarti kan kredit toh. Saya maunya kredit. Kredit berapa tahun Pak? Setahun? 2 tahun? Oh 2 tahun. Yang ini berarti skemanya. Nanti totalnya sekian. Oke, ini bawa pulang motornya. Tapi nyetornya jangan ke kami. Nyetornya ke sini. Ini leasingnya nih. Ini leasing memang sudah rekanannya kan. Itu sebenarnya bagaimana permainannya? Permainannya adalah ini leasing biasanya ya beli cash ke sini. Maksudnya kita si leasing ini ngutangin pembelinya. Ini beli ke sini cash. Ini bilang, "Udah nih bawa aja nih motornya." Tapi bayarnya ke sana. Kita disuruh ngambil motornya. Berarti ini kan statusnya ini ngutangin saya. Bayarkan cash ke sini. Saya ambil motornya ke sini, maka saya bayar kreditnya ke situ. Kan? Berarti ini mungkin bentuknya kredit segitiga lah. Ya kan? Maka ini terus pertanyaan saya ini bayar cash ke sini dengan yang saya bayar totalnya nanti ke situ sama atau saya bayar lebih? Saya bayar lebih toh. Berarti kan ini ngutangin saya ke sini untuk beli itu motor, saya bayar secara kredit dengan total yang lebih besar daripada yang dibayarkan oleh si leasing kepada dealer. Berarti saya dihutangin dan dealernya minta kelebihan. Sebagaimana yang tadi jawab ke Mas Heru bahwa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang mengambil manfaat maka dia riba gitu. Jadi kalau belinya lewat leasing, statusnya adalah dia ngutangin kita, dia bayarkan cash ke dealernya, kita disuruh bayar lebih ke leasingnya. Makanya kita nggak bayar ke dealernya, kita bayarnya ke leasingnya. Nah kalau yang seperti itu jelas ribanya. Enggak, dia itu kan berbuat baik gitu loh, untuk membuat kita lebih mudah daripada kita nanti terputar-putar, ya, atau dia ngambil dulu barangnya ke situ. Ya, ini ngambil dulu barangnya sini, baru kemudian kita disuruh datang ke situ, kita bawa pulang motornya dari sini, kan supaya nggak repot, makanya kita disuruh ngambil sendiri katanya. Ya sebenarnya kalau kita ngambil sendiri, statusnya bukan jual beli toh, statusnya itu ya kita dihutang. Artinya kalau leasing nggak boleh Ustaz ya? Iya, nggak bisa. Kalau di Indonesia ya modelnya riba. Salah satu cara nih, kalau ada orang yang berbaik hati, dia berikan antum akad namanya qardul hasan. Kalau ada kasih tahu saya di mana orangnya. Qardul hasan, artinya dia mengutangin kita, tapi dia cuma berbuat baik, nggak minta apapun, cuma ngutangin gitu saja, maka ini boleh. Cara yang lain murabahah, bilang sama Mas Heru, saya benar-benar butuh motor, tapi saya nggak punya uang cash. Saya butuh motor yang spesifikasinya ini. Kalau beli di dealer, harganya cashnya misalnya 10 juta.
Bisakah antum beli 10 juta, nanti jual ke saya, misalnya antum mau naikkan 12 juta nggak apa-apa. Yang penting antum beli, ya, dia beli, lalu kemudian dia bawa itu motor, sudah jadi miliknya, dia jual ke antum. Maka ini boleh, itu namanya murabahah. Ada khilaf para ulama, boleh nggak bolehnya, tapi wallahualam saya lebih pilih mengikuti pendapat ulama yang mengatakan boleh, dikarenakan ini prosesnya adalah jual beli. Yang penting begini, waktu antum pertama kali bilang sama Mas Heru, bisakah antum belikan motor itu cash 10 juta? Ini antum belum boleh bersepakat apapun. Antum tidak boleh DP apapun ke sana. Karena kalau antum bersepakat sesuatu, antum sudah mengikat. Kalau sudah mengikat, maka nanti bisa jadi masuk dalam riba. Kalau antum sudah DP sesuatu ke dealernya, berarti antum cuma minta tolong dihutangkan sisanya. Ketika dinaikkan lagi harganya, berubah jadi riba. Maka antum tidak ada kesepakatan apapun, antum tidak mendp apapun. Mas Heru beli itu motor. Nanti dia bawa pulang dulu, antum nggak boleh disuruh ngambil sendiri. Kalau antum suruh ngambil sendiri, berarti dia ngutangin berarti. Nah, antum disuruh Mas Heru beli, dia pindahkan itu motor ke tempatnya, ke rumahnya. Mungkin setelah 2 hari antum dipanggil, Mas Devri, ini motor yang kemarin antum minta sudah tak beli, cash, sudah jadi milik saya. Mau nggak? Jadi nggak? Oh jadi. Maka antum datang. Kalau antum bilang, oh maaf nggak jadi. Ya kok nggak jadi? Maaf ya nggak jadi karena begini dan begitu. Oh ya sudah deh, kan ada ikatan. Kalau sudah nggak jadi ya sudah. Tapi ternyata, oh ya jadi. Datanglah antum. Maka Mas Heru bilang, ingat nggak waktu kita bilang harganya 10 juta, antum menawarkan naikannya 12 juta. Sepakat ya kita. Ini kita bikin perjanjian. Pihak 1 Mas Heru, pihak 2 Mas Devri. Pihak 1 menjual kepada pihak kedua motor senilai 12 juta. Dibayar secara kredit selama 12 bulan, 1 bulannya 1 juta. Tidak ada denda. Tidak ada denda percepatan, tidak ada denda perlambatan, tidak ditarik motornya kalau seandainya tidak mampu untuk membayar. Atau kalau tidak bisa pada individu, antum bisa datang ke dekat sana. Di sebelah sana ada BMT. Ada BMT. Nah, di BMT biasanya akad begini masuk. Baitul Mal wa Tamwil. Banyak, nanti saya tunjukkan di mana. Mungkin udah mau maghrib. Nanti kita lanjutkan lagi. Yang jelas dengan BMT bisa murabahah. Nanti BMT-nya belikan dulu cash. Antum tidak punya kesepakatan apapun. Nanti dia balik. Ya, antum tidak boleh juga DP ke sana tadi, ke dealernya atau ke yang jual. Dia panggil antum dalam 2 hari, nih udah motornya udah tak belikan. Mau jadi beli nggak? Jadi. Sini. Harganya sekian, dibayar sekian dengan cicilan sekian selama durasi sekian. Itu namanya murabahah. Insya Allah boleh. Ya, alhamdulillah penjelasan tadi mudah-mudahan dapat kita terima dengan baik ya, teman-teman ya. Bisa ngasih pencerahan lah ya. Ya, betul. Apalagi yang dijelasin langsung dari Ahlinya. sumber terpercaya. Alhamdulillah, insya Allah lah ya. Kita juga bisa sama-sama belajar. Dan kedepannya kita akan bahas-bahas terus nih kehidupan sehari-hari kita yang masih kita rasa abu-abu, yang perlu kita jelasin nih. Mudah-mudahan atau sih. kalau teman-teman nih misalnya mengusulkan apa kita mau bahas apa, boleh di komen kali ya atau Ya, di mana betul. infoin ke kita insya Allah akan bahas kita lagi. bahas gitu. Kita bahas. Sama-sama belajar lah kita. Karena hidup itu tanpa ilmu hambar ya bro ya. Yes. Dan bahkan bisa mencemplungkan kita di akhirat nanti. Wah, itu yang bahaya di situ. Ya nggak? Mudah-mudahan ilmu yang kita share ini kita juga bisa langsung ngerasain, dapat ilmunya, kita saling berbagi manfaat. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Yuk Yuk Ngopi Ngopi. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.